Guys, jangan main-main dengan project Marvel 1 ini. Rilisnya masih 1 tahun lagi di Desember 2025. Tapi Kevin Feige mengatakan dia berfokus dengan series ini dan punya sesuatu yang berbeda dengan series ini. Yap, ini adalah series Wonder Man. Kalau kalian kenal dan juga baca komik dari Marvel, Wonder Man ini jelas bukan karakter kaleng-kaleng. Kekuatannya bahkan setara dengan Thor, setara juga dengan Scarlet Witch, dan punya hubungan segitiga antara Vision, Scarlet Witch, dan juga Wonder Man. Apakah Marvel akan membentuk ceritanya sama seperti dalam komiknya? Ini sih yang masih menjadi pertanyaan. Tapi Kevin Feige udah mengatakan bahwa kita punya sesuatu yang berbeda dan ini adalah salah satu superhero yang unik. Berhubung juga Wonder Man sebenarnya kalau buat pembaca komik-komik yang biasa gitu, nggak terlalu kenal dengan karakter Wonder Man ini. Dan dia juga muncul cuman awal-awal sebagai antagonis dan kemudian juga berhubungan dengan Baron Zemo, nggak yang bukan favorit banget gitu. Tapi jangan salah, Wonder Man ini bahkan sangat-sangat kuat. Nah, menariknya, kalau kita melihat di trailer sebelumnya, kalian kan pasti lihat ya di reaction kita ataupun di trailer-trailer first look dari Project Marvel di tahun 2025 khusus series. Di sana kita melihat Yahya Abdul Mateen II udah memerankan Wonder Man. Di sana sih dari trailer tersebut sih biasa ya, dia kayak berusaha untuk jadi aktor, pengen jadi aktor yang terkenal di Hollywood. Dan benar bahwa series ini cerita utamanya akan membuat kayak sistem satir untuk kehidupan Hollywood, mirip-mirip kalau kita bilang kayak The Boys ya. Karena The Boys itu kan superhero dijadi lawakan, jadikan film, jadikan bisnis. Nah, di sini di satu sisi kehidupan superhero di Marvel itu juga akan dibuat suatu bisnis. Kalau kalian ingat di beberapa scene di film-film Spider-Man versi Tom Holland, khususnya dia di Spider-Man Far From Home, tepat di adegan pesawat, ketika si Peter Parker ini berusaha untuk mendekati MJ tapi gagal, yang akhirnya harus duduk dekat gurunya. Di situ kan dia bosen, dia akhirnya lihat apa yang ada di layar pesawat, dia coba nonton beberapa film-film ataupun series. Menariknya, di sana kan ada gambar poster dari Tony Stark. Ternyata mereka juga membentuk film untuk karakter-karakter superhero dari Marvel. Udah ada banyak banget di sana, kayak Hydra, ada Tony Stark di sana untuk mengenang gitu. Dan di situ benar-benar full, ada semua. Jadi di sini kayaknya bakal lebih fokus dengan cerita industri Hollywood yang ada di Marvel Cinematic Universe, di mana mereka mencoba mengcopy apa yang kejadian nyata dijadikan sebuah film yang membuat para Avengers ini lebih tenar lagi. Nah, di sini diambil sisinya dari Wonder Man. Apalagi si Trevor kan ada lagi nih di sini. Trevor kan udah muncul di Iron Man ketiga. Kemudian juga muncul juga di Shang-Chi sebagai pelawaknya di Mandarin ya, karena dia pura-pura jadi Mandarin di Iron Man ketiga kan, akhirnya dia jadi penghubung juga di film Shang-Chi, dan sekarang dia muncul lagi di Wonder Man. Dengan munculnya Trevor ini jelas aja ini mengkonfirmasi bahwa kejadian yang ada di Wonder Man itu langsung berhubungan dengan alam semesta dari Marvel Cinematic Universe ataupun di Earth 616, di mana Trevor di sini kan sebenarnya aktor ya. Nah, di sini dia menjadi mentor bagi Wonder Man untuk menjadi aktor di kehidupan nyata ini. Oh ya, dari tadi kita udah ngomongin Wonder Man, tapi gue lupa ngomongin nama asli dari sosok Wonder Man ini. Dia adalah Simon Williams yang punya orang tua yang kaya raya juga. Orang tuanya ini pernah kerja sama Stark Industries yang ujung-ujungnya keluar dan akhirnya bikin perusahaan sendiri dan jadi tandingan dari Stark Industries. Tektokan sana, tektokan berusaha banget untuk menyaingi Stark Industries, yang akhirnya berujung perusahaan ini bangkrut, diambil alih oleh Simon Williams. Kemudian juga ada juga kakaknya yang nama Grim Reaper. Nah, nggak tahu ya Grim Reaper-nya apakah muncul nanti di seriesnya, tapi bisa jadi kalau dia muncul, dia akan menjadi salah satu villain juga di series Wonder Man. Nah, kakaknya ini menyarankan untuk melakukan beberapa penggelapan dana dan kriminal kepada Simon Williams, yang berujung akhirnya dia ditangkap. Nah, di dalam proses cerita-cerita komiknya memang Simon Williams ini berperan sebagai aktor dari karakter Wonder Man. Makanya di beberapa footage lokasi syuting kita lihat ada kayak di bioskop, gala premier, ada kayak siluet W kayak gitu, dan itu adalah lambang dari Wonder Man. Siapa sangka ternyata Baron Zemo memiliki fokus tertentu dengan Wonder Man. Dengan suntikan serum-serum dari Baron Zemo, dia jadi superhero beneran. Nah, itu kalau di dalam komiknya, di mana Baron Zemo juga mengirim Wonder Man ini ke Avengers untuk menyusup di sana supaya bisa membunuh anggota-anggota dari Avengers. Tapi kemudian Wonder Man ini nggak tega karena dia berteman banget dengan anggota Avengers, dan kemudian dia lari mengkhianati Baron Zemo. Nah, ternyata setelah itu karena memang dia harus check up setiap 1 minggu sekali untuk membuat kekuatannya tetap abadi kayak gitu ke Baron Zemo, kalau nggak dia nggak bisa lagi gitu menggunakan kekuatannya. Sempatlah pingsan dia di sana. Ternyata
serum tersebut beregenerasi yang membuat dia punya kekuatan yang abadi. Dia bisa terbang, punya kekuatan, kekebalan tubuh, bisa membentuk suatu energi, realitas gitu, bisa teleportasi. Banyak banget kekuatan-kekuatannya yang benar-benar kuat banget, mirip-mirip juga kayak Darkseid kalau gue lihat di dalam komiknya gitu. Jadi serem banget kekuatan dari Wonder Man. Nah, kalau kita lihat dari versi series yang akan rilis di Desember 2025 ini, untuk sebuah series karakter yang baru pertama muncul, apakah langsung sekuat itu? Gue rasa enggak ya, karena memang di sini gue lihat kayaknya Marvel memang pengen fokus dengan karakternya yang dengan skala yang lebih kecil lagi, nggak pengen jadi dia nih jadi spotlight yang lebih jauh gitu. Nah, ngomongin spotlight, memang Wonder Man ini masuk ke dalam jajaran Marvel Spotlight, seriesnya kayak Echo kemarin kayak gitu, mungkin masuk sama Daredevil kayak gitu. Untuk series Wonder Man ini mungkin baru diceritakan awal-awal sebelum dia mendapatkan kekuatan gitu, karena kita masih ragu apakah proses dia syuting ini dia sudah mendapatkan kekuatan Wonder Man atau belum. Nah, kalau kita mau berkaca dengan di dalam komiknya dan juga termasuk dengan teori gue sendiri, gue lebih yakin bahwa di momen ini Simon William itu belum mendapatkan kekuatan dari Wonder Man, karena memang development karakter Baron Zemo setelah Captain America, Civil War sampai ke The Falcon and Winter Soldier, dia ini masih menyimpan banyak sekali rahasia dan juga ilmu pengetahuan. Nah, disinilah di momen ini karena Baron Zemo pengen pion dan juga superhero buatannya sendiri, jadi dia tertarik dengan seseorang yang memerankan Wonder Man di versi filmnya di dunia ini, dan akhirnya dia bertemulah dengan Wonder Man, dan dengan racikan yang digunakan oleh Baron Zemo disuntikanlah ke dalam tubuh dari Simon William ini, dan jadilah dia sosok superhero yang udah jadi, nggak perlu lagi cari nama-nama lagi. Akhirnya Baron Zemo menemukan karakter superhero yang bernama Wonder Man. Ya mirip-mirip Lex Luthor mungkin sama Superboy kayak gitu ya. Apalagi Baron Zemo kan udah mengetahui tentang Madripoor, tentang beberapa project-project dari Red Hulk kayaknya. Kemudian juga dia juga udah tahu adanya Pym Particle. Nah, gua duga dengan beberapa percobaannya, kemudian juga dengan beberapa serum-serum digabungkan dengan Pym Particle, kemudian disuntikan ke dalam tubuh Wonder Man, itu akan membuat superhero yang kekuatannya luar biasa kuat. Jadi setelah The Falcon and Winter Soldier, gue nggak tahu Baron Zemo muncul di mana. Apakah dia ikut muncul di Captain America Brave New World, atau justru lebih mungkin dia munculnya di Thunderbolt karena dia juga anggota Thunderbolt ya. Nah, setelah itu mungkin dia setelah melihat percobaan dari Sentry kok bisa jadi manusia super. Disinilah setelah itu Baron Zemo mencuri beberapa serum-serum dan dia bikin superhero tandingan sendiri, yaitu Wonder Man. Ada banyak sekali hal-hal yang sedang direncanakan oleh Kevin Feige, dan gue yakin dengan absennya tim Avengers yang udah tua, udah bubar semuanya, nanti bakal ada Young Avengers. Nggak mungkin cuma Young Avengers yang menggendong masa depan dari Marvel. Mereka akan butuh karakter-karakter yang jauh lebih kuat lagi. Salah satunya ada West Coast Avengers yang diisinya ada Hawkeye, ada Wonder Man, dan kemungkinan besar series ini juga akan berhubungan dengan She-Hulk, kemudian juga akan berhubungan dengan beberapa karakter-karakter yang ada di Iron Man. Jadi kita akan lihat aja gimana perkembangannya. Thank you teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Nantikan terus update kita setiap harinya karena banyak banget bahasan yang pengen gue obrolin ke kalian. Salah satunya kita akan lanjut membahas Daredevil Born Again, nanti gimana masa depannya. Nantikan terus, pastikan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap hari.